Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman semua kelas 8, 8A, 8B, Iwan dan Ahwat semuanya yang Bapak banggakan. Pertama-tama marilah kita untuk selalu mengucapkan syukur alhamdulillah, karena Allah sudah selalu memberikan kita nikmat ya teman-teman, nikmat iman Islam dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa belajar kembali, belajar bersama-sama dengan saya dan mapel bahasa Indonesia. Teman-teman semuanya, tidak lupa juga untuk selalu bersolawat kepada Nabi kita semua, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik. Teman-teman kelas 8, Ikhwan dan Akhwat semuanya, kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Teman-teman semua, pekan ini kita masih belajar materi berita. Setelah pekan lalu kita belajar pengertiannya dan unsurnya. Untuk sekarang kita masih akan belajar unsur, namun kita perdalam lagi teman-teman ya, supaya teman-teman lebih paham. Dan insya Allah kita juga akan belajar bagaimana cara meringkas sebuah berita. Baik, teman-teman semua, pada era sekarang ya, berita menjadi tanda kutip menu utama dalam deretan makanan harian kita ya. Sudah menjadi 4 sehat 5 sempurna teman-teman. Karena apa? Karena hampir setiap hari ya, tidak ada hari tanpa berita. Hampir setiap hari ada berita yang kita dapatkan, entah itu dari media elektronik atau dari media cetak atau tulis. Oke, semua berita pada era sekarang mudah sekali untuk didapatkan. Beragam informasi juga kita dapatkan melalui berita ya, sehingga secara tidak sadar pengetahuan kita bertambah dengan adanya berita tersebut. Nah, namun teman-teman, ketika seseorang membaca berita, ada macam-macam atau kriteria orang yang membaca berita, sebuah berita. Ada yang memang langsung paham, ketika dia membaca berita langsung paham berita apa yang disampaikan, dan memang ada orang yang ketika membaca berita sudah hanya sekedar bacaan saja, tidak dapat apa-apa. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat pengetahuan baru ketika kita membaca berita? Maka kita harus paham terlebih dahulu unsur-unsur yang ada pada berita tersebut, teman-teman. Ya, kemarin sedikit sudah Bapak bahas bahwa unsur-unsur berita itu ada 5W plus 1H. What, who, where, when, why, dan how. Ya, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Itu adalah unsur-unsur yang ada dalam sebuah berita. Intinya jadi seperti ini teman-teman. Semua berita yang ada, baik di media elektronik atau di media cetak atau tulis, pasti beritanya mengandung kelima unsur ini. Karena berita yang baik dan benar adalah itu, semua unsur 5W plus 1H ada tercantum di dalamnya. Oke, dan seseorang yang paham, seseorang yang ketika membaca berita dia langsung paham, dia hanya menyerap unsur-unsurnya saja. Dia hanya menggali informasi dari unsur-unsur yang ada dalam berita yang dia baca. Jadi dia langsung paham, dia langsung tahu informasi yang disampaikan dari berita tersebut. Mulai dari apa berita tersebut menjelaskan tentang apa, di mana kejadiannya, gimana prosesnya, siapa saja pelakunya, kapan kejadiannya, itu dia langsung paham.
Karena dia langsung membaca unsurnya dan mudah sekali bagi kita untuk melakukan. Kalau kita sudah paham unsur-unsur berita, maka sebuah berita, walaupun berita itu panjang, ya kita bisa dapat intisarinya. Kita bisa dapat intisari dari berita yang disampaikan. Karena hampir semua berita itu intisarinya itu 5W plus 1H, di mana berita apa yang dibicarakan, di mana kejadiannya, siapa saja pelakunya, kapan, bagaimana proses kejadian dan sebagainya. Jadi itu teman-teman. Oke, kembali Bapak akan membacakan satu buah contoh berita teman-teman ya. Di buku paket ada di halaman 2, nanti kalian baca. Coba perhatikan teman-teman ketika membaca berita ini, silahkan kalian tuliskan unsur-unsur beritanya ya. Jawab mulai dari apa, di mana, siapa, kapan, bagaimana, dan mengapa. Kalian jawab pertanyaan itu. Oke, dengarkan baik-baik. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu tanggal 15 bulan 11, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non 9 bahan pokok atau non sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non sembako bahan pokok pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrian truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrian terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4, tetapi antrian tersebut masih dalam batas normal. Antrian belum membludak keluar area parkir pelabuhan. Akan akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Nah, dari berita yang Bapak bacakan, atau kalian nanti bisa lihat beritanya di buku paket halaman 2, silahkan kalian jawab unsur-unsur berita yang ada. Mulai dari peristiwa apa yang terjadi, siapa yang mengalami peristiwa itu, di mana peristiwa itu terjadi, kapan peristiwanya terjadi, mengapa bisa terjadi, dan bagaimana bisa terjadi. Kalian jawab nanti ya, itu tugasnya. Oke, baik, lanjut ke materinya. Jadi itu, oke. Jadi pokok berita itu tadi, sekali lagi, pokok yang ada di semua berita itu 5W plus 1H. Dan bisa menjadi sebuah berita itu adalah kreativitas penulis. Jadi dari 5W plus 1H itu dia kembangkan lagi menjadi sebuah bacaan yang menarik. Tapi pada intinya semua berita itu 5W plus 1H. Oke. Yang membuat panjang itu adalah kata-kata kreativitas dari penulis tersebut. Makanya dia menarik. Bayangkan kalau berita itu hanya memuat 5W plus 1H-nya saja. Itu sangat tidak ada orang yang ingin mendengarkan mungkin, atau tidak ada orang yang ingin membaca karena cara penyampaiannya kurang menarik. Gitu. Oke, teman-teman. Baik. Lanjut. Cara meringkas berita. Oke. Teman-teman semua, kelas baik Ikhwan dan Ahwat, meringkas berita pun itu sangat mudah. Kalau kalian sudah paham atau sudah dapat jawaban dari 5W plus 1H itu, maka berita yang panjang sekalipun itu bisa kalian ringkas sebenarnya. Oke. Contoh di halaman 6, nanti kalian buka buku paketnya halaman 6. Berita yang tadi Bapak bacakan, maka kalau diringkas, beritanya akan jadi seperti ini. Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang non sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas bagi truk dan sampai pada tanggal 21 sampai 25 November. Udah, sekian. Itu adalah pokok beritanya sebenarnya, hanya segitu. Ya. Tapi kok kenapa tadi dalam berita tadi yang pertama yang Bapak bacakan itu panjang sekali? Karena itu kreativitas penulisnya. Dan pada intinya adalah isi beritanya itu hanya
satu paragraf, bisa dijadikan satu paragraf. Ya, kalian bisa lihat di halaman 6 buku paket, dan buku paketnya bisa kalian dapatkan di Classroom. Silahkan dilihat. Ya, jadi cara meringkas berita adalah kalian cari dulu eh, unsur-unsur beritanya, 5W plus 1H-nya, ya, adik simbanya apa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Kalian cari dulu jawabannya, lalu kalian baru bisa meringkas sebuah berita tersebut. Mudah, teman-teman. Hmm. Oke, baik. Jadi sekali lagi, sebuah berita dapat kalian ringkas. Caranya adalah dengan mengajukan pertanyaan dari keenam unsur-unsur yang ada dalam berita. Apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kalian susun dulu pertanyaan itu. Pertanyaan apa, ya, terus siapa, kapan, di mana, bagaimana, mengapa. Lalu kalau kalian sudah dapat jawabannya, itu adalah ringkasannya. Mudah ya, teman-teman. Oke, jadi itu caranya. Baik. Nah, untuk hari ini, untuk pertemuan kedua ini, Bapak cukupkan. Sekian, teman-teman. Untuk eh, supaya kalian dapat lebih paham lagi materi yang Bapak sampaikan hari ini, tugasnya adalah selain tadi yang Bapak sebutkan, ya, menelaah unsur-unsur berita yang ada pada berita di halaman 2 tadi. Tugas kalian pun sekarang kerjakan tabel yang ada di buku halaman 4 dan tabel halaman 5. Oke, jadi ada 3 tugas untuk kalian, teman-teman. Tugas pertama adalah menelaah unsur dari berita yang tadi Bapak baca. Beritanya ada di halaman 2. Lalu isi tabel yang ada pada halaman 4 dan tabel pada halaman 5. Oke, teman-teman. Sekian yang dapat Bapak sampaikan. Tugasnya nanti paling akhir dikirimkan hari tidak, sekarang hari Selasa, Rabu, Kamis, ya. Ada 2 hari untuk kalian mengerjakan. Tugas dikumpulkan terakhir hari Kamis jam 7 malam. Oke, tetap semangat, teman-teman. Tetap jaga kesehatan. Tetap di rumah, stay di rumah, tidak pergi kemana-mana kalau tidak urgent. Terima kasih. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.